Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davina Lisha Putri dengan ujung NIM 118. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok saya yang berasal dari kelompok 4, yaitu tentang faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Dan selanjutnya itu ada anggota kelompok, yaitu ada Zalwa Nurul Afifah, ada Julia, ada Hana, ada Vivi Lawati, ada Jihad, ada saya sendiri Davina Lisha Putri, lalu ada Dini Aprilia, ada Yuli Maharani, ada Diayara Visilia, ada Erwaini, ada Sepi Marcella, Yuliana Wijayanti, dan yang terakhir Meli Rasmida. Lalu dosen pengampu dari mata kuliah kali ini adalah Bapak Juswardi dengan mata kuliah Fisiologi Tumbuhan. Baik, sebelumnya mari kita masuk dari pokok pembahasan kita. Yang pertama saya akan menjelaskan apa itu fotosintesis. Jadi fotosintesis itu adalah ilmu yang mempelajari respon, proses, dan fungsi tumbuhan terhadap lingkungan. Prosesnya itu mencakup fotosintesis, yaitu mengubah cahaya menjadi energi atau glukosa, ada respirasi yang menghasilkan energi dari glukosa, absorpsi yang mengambil air dan ion dari tanah, dan ada translokasi, yaitu pergerakan air dan nutrisi dari dalam tumbuhan. Nah, jadi respon dari fotosintesis itu pertama ada transpirasi, yaitu penguapan air melalui daun, dan yang kedua ada adaptasi terhadap lingkungan, yaitu perubahan fisiologis dan morfologis untuk bertahan hidup. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis itu ada beberapa. Nah, jadi faktor-faktornya itu tuh pertama ada intensitas cahaya, ada konsentrasi CO2, ada suhu, ada ketersediaan air dan jumlah klorofil. Jadi kalau misalnya dibahas satu-satu itu pertama ada intensitas cahaya. Jadi intensitas cahaya itu berasal dari efek cahaya yang dimana cahaya itu menjadi sumber energi utama untuk fotosintesis. Ketika intensitas cahaya meningkat, laju fotosintesis juga meningkat karena lebih banyak energi tersedia untuk menggerakkan reaksi terang. Efeknya itu, jadi semakin tinggi intensitas cahaya, semakin cepat laju fotosintesis hingga mencapai titik jenuh, di mana peningkatan cahaya ini tidak lagi berpengaruh. Pada titik ini, faktor lain seperti CO2 dan air menjadi pembatas. Lalu selanjutnya ada konsentrasi CO2 yang memiliki efek semakin banyak CO2 di udara, semakin cepat fotosintesis berjalan, sampai mencapai batas tertentu. Setelah itu, peningkatan CO2 tidak banyak berpengaruh karena tumbuhan sudah memanfaatkannya secara maksimal. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke suhu. Nah, suhu optimal untuk fotosintesis itu berkisar antara 20 derajat hingga 30 derajat untuk banyak tumbuhan. Tetapi bisa lebih tinggi untuk tumbuhan C4 dan yang optimalnya itu di atas 30 derajat. Nah, jadi suhu itu lebih hangat biasanya bersifat fotosintesis. Tapi jika suhu terlalu tinggi atau rendah, fotosintesis menghambat. Ada suhu optimal di mana fotosintesis bekerja paling baik. Lalu faktor selanjutnya itu ada ketersediaan air, yang dimana air itu diperlukan dalam fotosintesis. Jika tumbuhan kekurangan air, stomata akan menutup untuk menghemat air, sehingga CO2 tidak bisa masuk dan fotosintesis akan melambat. Lalu selanjutnya ada jumlah klorofil, yang semakin banyak klorofil, semakin banyak cahaya yang bisa diserap tumbuhan untuk fotosintesis. Tumbuhan hijau lebih efisien dalam menyerap cahaya dibandingkan yang berwarna pucat. Terus lalu ada kadar fotosintat yang jika kadar fotosintat ini berkurang, maka akan menyebabkan laju fotosintesis naik. Sebaliknya, jika kadar fotosintat bertambah, akan berakibat pada menurunnya laju fotosintesis. Nah, jadi selanjutnya itu ada proses fotosintesis. Jadi di proses fotosintesis itu ada reaksi terang dan reaksi gelap. Jadi reaksi terang itu sendiri cahaya digunakan untuk menghasilkan energi seperti ATP dan NADPH. Lalu kalau reaksi gelap itu, energi tersebut digunakan untuk mengubah CO2 menjadi glukosa. Atau yang dinamakan siklus Calvin. Nah, jadi di sini ada gambar bagaimana proses fotosintesis itu sendiri ya. Baik untuk reaksi terang dan reaksi gelap. Lalu proses ketika tumbuhan mengambil oksigen, O2, bukan CO2 yang mengurangi efisiensi fotosintesis. Ini jadi lebih terjadi pada suhu tinggi. Nah, jadi ini tuh ada pengertian dari fotorespirasi. Jadi di sini ada gambar yang membedakan antara fotorespirasi dan fotosintesis. Nah, jadi di sini itu ada pembahasan sedikit tentang perbedaan tumbuhan C4, C3, dan CAM.
Jadi kalau C3 itu sendiri, jenisnya itu tumbuhan umum seperti gandum bekerja dengan baik di iklim sedang. Lalu untuk tumbuhan C4 itu tumbuhannya seperti jagung, lebih efisien di daerah panas, memisahkan fiksasi karbon secara spasial. Dan yang terakhir itu ada CAM yang berupa tumbuhan gurun seperti kaktus menyimpan CO2 di malam hari untuk mengurangi kehilangan air. Sini tuh ada proses Calvin, siklus Calvin yang dimana karbon diikat menjadi molekul organik menggunakan energi dari reaksi terang dan akhirnya menghasilkan glukosa sebagai energi bagi tumbuhan. Nah, di sini juga tuh ada gambar-gambar tentang proses dari si siklus Calvin itu sendiri. Jadi di sini ada pengaruh cahaya pada tumbuhan C3 dan C4. Jadi pengaruhnya itu pada tumbuhan C3 itu lebih sensitif terhadap intensitas cahaya dan suhu. Untuk tumbuhan C4 sendiri itu lebih efisien pada cahaya dan suhu tinggi karena mekanisme fiksasi karbon mereka lebih terpisah. Lalu ada adaptasi lingkungan bagi C3, C4, dan CAM. Nah, kalau C3 itu paling cocok di lingkungan lembab dan dingin. Kalau efisien dari C4 itu di daerah panas dan kering. Lalu CAM itu tumbuhannya di gurun, sangat hemat air. Terus faktor lain yang mempengaruhi fotosintesis itu pertama ada kelembaban udara, di mana kelembaban yang rendah itu menyebabkan stomata menutup yang menurunkan asupan CO2. Lalu ada kandungan nutrisi, di mana kekurangan nutrisi seperti nitrogen menghambat produksi klorofil dan mengurangi laju fotosintesis. Pengaruh fotosintesis terhadap pertumbuhan. Jadi fotosintesis yang efisien itu meningkatkan produksi energi atau glukosa yang digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Nah, untuk aplikasi dalam pertaniannya itu ada peraturan cahaya di rumah kaca atau penggunaan lampu tumbuh dapat mempercepat fotosintesis dan meningkatkan hasil tanaman. Dan CO2 itu ditambahkan di rumah kaca akan meningkatkan produksi dari tumbuhan itu sendiri. Nah, jadi kesimpulannya itu, fotosintesis dipengaruhi oleh banyak faktor. Ada cahaya, CO2, suhu, air, dan klorofil. Memahami faktor-faktor ini penting untuk meningkatkan hasil pertanian dan menjaga kesehatan tumbuhan di berbagai kondisi lingkungan. Terima kasih. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata, baik yang disengaja ataupun tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.